Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai anatomi sistem kardiovaskuler. Jadi, dalam presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah definisi atau pengertian dari sistem kardiovaskuler serta fungsinya. Nah, kemudian dari kata kardiovaskuler ini, jadi kita akan membahas yang kedua yaitu anatomi jantung dan yang ketiga adalah anatomi pembuluh darah. Jadi komponen utama dari sistem kardiovaskuler ini jantung dan pembuluh darah. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita masuk ke dalam sistem kardiovaskuler. Nah, berasal dari katanya, jadi kardio itu adalah jantung dan vaskuler adalah pembuluh darah. Kalau kita lihat di gambar yang di sebelah kiri, maka di situ kita bisa lihat sistem kardiovaskuler itu seperti itu. Jadi ada jantung di bagian tengahnya, kemudian kabel yang berwarna merah itu adalah arteri, dan kemudian yang berwarna biru itu adalah vena. Dan yang kecil-kecil, nah itu adalah kapiler. Nah, sekarang, jadi yang disebut dengan sistem berarti itu yang bekerja tidak hanya satu organ saja, tapi merupakan kumpulan organ. Nah, kardiovaskuler ini fungsinya dia kumpulan organ yang bekerja sama untuk fungsi transportasi di dalam tubuh. Jadi transportasi itu kan pengangkutan atau pendistribusian ya. Kalau di dalam tubuh maka yang didistribusikan atau diangkut adalah darah, oksigen, nutrisi, hormon ke seluruh tubuh. Nah, dan selain itu, selain mendistribusikan itu tadi, dia juga membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi kalau metabolisme dia membuangnya lewat darah ya, gitu. Kemudian berikutnya komponen yang pertama jantung. Nah, ini gambar jantung ya. Jadi jantung itu fungsinya adalah memompa, dia seperti pompa, memompa darah bisa ke paru. Yang utama dia ke paru-paru yang pertama. Nah, itu disebut sirkulasi pulmoner ya. Sirkulasi itu ya sistem sirkulasi pulmoner itu artinya paru-paru gitu. Dan yang kedua adalah fungsinya pompa ini memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuh itu disebut dengan sirkulasi sistemik. Nah, jadi dua komponen sirkulasi utamanya adalah sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistemik. Nah, fungsinya apa? Dia supaya menjaga tekanan dari darahnya itu cukup untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi pompanya harus cukup kuat dia. Nah, kemudian komponen yang lainnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini secara garis besar dia dibagi menjadi 3. Arteri, vena, dan kapiler. Nah, arteri itu fungsi utamanya adalah mengalirkan darah keluar dari jantung. Nah, jangan lupa. Jadi yang harus diingat adalah keluar dari jantung ya untuk arteri. Sedangkan vena dia membawa darah kembali ke jantung. Jadi yang harus jadi patokan itu. Arteri keluar dari jantung, vena masuk kembali ke jantung. Sedangkan kapiler adalah peralihannya. Dia tempat pertukaran gas dan nutrisi. Kemudian, nah ada jantung, ada pembuluh darah. Sekarang ada isinya. Isinya apa? Isinya darah. Nah, nanti darah ini akan dibahas lebih detail di slide selanjutnya. Tapi secara umum darah itu terdiri komponen utamanya adalah yang pertama sel darah merah atau eritrosit.
ya, yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Kemudian sel darah putih atau leukosit ini fungsinya sebagai pertahanan atau kekebalan tubuh. Kemudian trombosit berfungsi dalam pembekuan darah serta plasma. Nah, ini plasma ini adalah medium cairannya yang membawa nutrisi, hormon maupun sisa-sisa metabolisme. Jadi itu ada secara garis besar ada 4 komponen utama. Eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau platelet, serta plasma. Nah, kalau kita ilustrasikan komponen dari sistem kardiovaskuler kita itu seperti ini, seperti sistem pipa seperti ini ya. Jadi ada pompa yaitu jantungnya dan juga pipa-pipanya yaitu pembuluh darahnya. Gitu. Jadi ini kan fungsinya untuk mengalirkan air atau udara dari pompa itu ke seluruh ruangan ya. Jadi fungsinya sama seperti sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah pada sistem kardiovaskuler. Oke, itu secara umum definisi fungsi dari sistem kardiovaskuler. Sekarang kita masuk ke anatomi dari jantung. Nah, sekarang kita harus bisa bayangkan dulu lokasi jantungnya ya. Lokasi jantung itu dia, nah kalau di yang jelas dia ada di rongga dada ya, rongga toraks atau rongga dada. Nah, posisinya ada di mediastinum atau rongga toraks yang di bagian tengah. Nah, itu namanya mediastinum, rongga toraks di bagian tengah. Nah, dia ada di dalam jadi ini kan ada koste ya atau tulang rusuk ya, tulang koste. Nah, itu ada banyak ini yang bentuknya melingkar-melingkar gitu sehingga membentuk ruangan. Nah, di dalam tulang koste itu kanan dan kirinya ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kemudian di bagian tengahnya ada jantung. Jadi, posisi jantung ada di mana? Terletak di antara paru-paru. Karena di tengah-tengah di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian di bawah rongga toraks itu dibatasi oleh diafragma. Nah, diafragma ini yang garis lengkung yang warna merah ini. Jadi dibatasi diafragma. Jadi posisi jantung ada di atas diafragma. Kemudian beratnya berapa? Nah, ini tergantung usia. Tapi kalau untuk ukuran jantung pada dewasa yaitu 250 sampai 350 gram. Kalau dari ukurannya kira-kira besarnya sebesar kepalan tangan. Nah, sekarang kita belajar lapisan dinding jantung. Nah, secara umum kita coba dari dalam ya, dari dalam keluar. Jadi jantung itu kan bentuknya ruangan, ada beberapa ruangan seperti ini, ada 4 ruangan gini. Kemudian ada lapisan yang melingkupi ruangan itu ya. Jadi yang pertama di bagian dalam itu namanya endokardium ya. Kemudian di bagian tengahnya ini miokardium dan yang terluar lapisannya namanya perikardium. Nah, jangan lupa ya. Jangan kebalik dari dalam ke arah luar. Kemudian masuk ke ruang dan katup jantung. Nah, ruangnya ada 4. Nah, untuk ruangannya itu yang dilingkari warna merah. Jadi ada atrium dextra, ventricle dextra, ventricle sinistra, dan atrium sinistra. Ya, jadi diingat aja ya, yang di bagian atas itu atrium, bagian bawah itu ventricle. Ada kanan, ada kiri. Dextra itu kanan ya, sinistra itu kiri. Jadi di kanan ada atrium dextra, ventricle dextra, di kiri ada atrium sinistra, ventricle sinistra. Nah, kemudian kita belajar juga
ada katup-katupnya. Nah, ada 4 katupnya. Katup trikuspid, katup pulmonalis, ya, katup bikuspid atau mitral, serta katup aorta. Nanti kita hafalkannya sesuai urutannya aja biar mudah mengingatnya. Kemudian untuk pembuluh darah yang ada di sekitarnya, keluar masuknya darah ya lewat pembuluh darah utama, yaitu vena cava ya. Ini ada vena cava superior inferior yang akan masuk ke atrium dextra di gambar. Kemudian ada arteri pulmonalis, ini yang membawa darah dari jantung ke paru-paru ya. Kemudian ada aorta ya. Ini dari ventrikel kiri sinistra ke seluruh tubuh. Kemudian ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini yang membawa darah dari paru-paru ke jantung. Nah, perlu diingat tadi di depan bahwa pengertian arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Nah, jadi itu kita nanti belajar alurnya, terus yang keluar dari jantung, contohnya aorta atau arteri yang besar itu namanya aorta, dan arteri pulmonalis dia membawa darah dari jantung ke paru-paru. Nah, pengertian vena adalah membawa darah kembali ke jantung. Yaitu kalau dari seluruh tubuh namanya vena cava, kalau dari pulmo atau paru-paru adalah vena pulmonalis. Kalau berdasarkan warnanya, biasanya kalau di eh, referensi ya di buku-buku itu selalu ada warna merah dan warna biru ya. Maksudnya merah dan biru itu, kalau merah itu membawa darah yang banyak oksigennya. Nah, kalau yang eh, warna biru itu yang rendah oksigennya. Itu membawa istilahnya kalau eh, bahasa awamnya membawa darah kotor dan darah bersih gitu. Jadi itu bukan tidak selalu yang berwarna biru itu vena, yang merah itu arteri. Jadi itu berdasarkan warnanya. Kenapa? Ya contohnya di gambar ini, itu ada arteri yang warna biru, arteri pulmonalis. Nah, jadi tidak selalu arteri itu warnanya merah. Meskipun secara umum di seluruh tubuh arteri warnanya merah, tapi di gambar ini arteri pulmonalis warnanya biru. Karena dia membawa darah yang rendah O2 atau darah kotor dari jantung ke paru-paru. Kita sudah belajar semua, sekarang kita belajar urutannya ya. Nah, ini kalau menghafalkan gampangnya itu dari urutan langkahnya ya. Belajar jantung, anatomi jantung itu sesuai urutannya biar ingat dan bisa di logika. Jadi tidak usah harus hafalkan detail satu-satu gitu, nanti gampang lupa. Jadi dipakai logika. Nah, ini aliran darah kita hafalkan sesuai dengan aliran darahnya. Jadi yang pertama ada vena cava. Nah, dia vena cava dulu. Nah, itu vena cava ini ada dua ya, superior dan inferior. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Vena cava, terus dia masuk ke dalam jantung. Nah, ruangan pertama yang dimasuki adalah atrium dextra ya, atau atrium kanan ya, atrium dextra. Terus dia melalui katup ya, katup trikuspid, dia masuk ke ventricle dextra. Kemudian darah akan dipompa keluar ke arteri pulmonalis melalui katup. Nah, itu ada katupnya ya. Katup pulmonalis. Kemudian akan mengalirkan dari arteri pulmonalis akan masuk ke paru-paru. Nah, ini darahnya kan masih kotor tadi ya. Darah dari seluruh tubuh masuk vena cava ini masih kotor, masuk atrium dextra masih kotor, ventricle dextra masih kotor, ke arteri pulmonalis kotor, dia warnanya biru. Terus masuk ke paru-paru. Di paru-paru akan terjadi eh, pertukaran gas ya. Jadi ya, darah yang banyak mengandung O2
akan dikembalikan masuk ke vena pulmonalis, ya, masuk vena pulmonalis, masuk ke jantung lagi, yaitu di atrium sinistra. Nah, setelah itu dari atrium sinistra dia geser ke bawah ke ventricle sinistra melalui katup bikuspid atau mitral, ya. Kemudian darah dari ventricle sinistra akan dipompa ke aorta, melewati katup aorta itu, ya, ke aorta, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, nanti akan kembali lagi ke vena cava. Nah, seperti itu untuk proses aliran darah jantung. Jadi dibayangkan bentukan jantungnya, kemudian diikuti urutan-urutannya biar ingat. Nah, sekarang kalau kita lihat di gambar ini, kita perhatikan ventricle dextra dan ventricle sinistra. Nah, itu kan ada dindingnya, ya. Nah, kita lihat dindingnya, bisa kita bandingkan antara ventricle sinistra itu dindingnya lebih tebal, nah, daripada yang ventricle dextra. Kenapa? Karena kekuatan pompanya juga berbeda, ya. Otot yang dilatih untuk memompa, berfungsi untuk memompa lebih kuat, maka ototnya dia akan semakin besar, lebih besar, ya. Nah, kalau dia fungsi pompanya juga kecil, maka ototnya juga lebih kecil. Nah, karena ventricle sinistra itu memompanya lebih kuat, dia harus ke seluruh tubuh, maka dia ototnya lebih tebal dibandingkan ventricle dextra yang hanya memompa ke paru-paru. Gitu, ya. Nah, kemudian kita belajar pembuluh darah koroner. Nah, kalau kita mendengar istilah pembuluh darah koroner, itu apa? Nah, kalau tadi kita mempelajari pembuluh darah yang keluar dan masuk dari jantung. Nah, kalau pembuluh darah koroner ini adalah dia pembuluh darah kecil, ya, yang nempel di dinding jantungnya. Jadi dinding jantung itu dia kan perlu hidup juga. Dia terdiri dari banyak sel-sel. Nah, untuk menghidupi itu perlu ada supply atau aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otot-otot jantung. Jadi pembuluh darah koroner itu ada di situ, di permukaan-permukaan jantung itu yang akan masuk ke dalam sel-sel jantungnya. Ya, dia keluarnya apa namanya? Sumbernya itu dari aorta itu, terus akan bercabang-cabang. Nah, akan menutrisi jantung supaya jantungnya bisa hidup dan bisa memompa, ya. Nah, secara anatomi ini sebetulnya ada banyak. Oh, cabang yang kecil-kecil itu ada nama-namanya juga. Tapi kita belajar yang kita hafalkan yang ini aja, yang pembuluh darah koroner yang utama aja. Ya, secara umum ada arteri koroner dextra, ya, itu menutrisi sel-sel jantung di bagian kanan. Kemudian arteri koroner sinistra ini yang berfungsi menutrisi sel-sel jantung di bagian sebelah kiri. Kemudian dia akan lanjut ke arah bawah, namanya arteri descending anterior sinistra. Descending itu artinya dia ke bawah, ya, ke arah bawah jantung. Kemudian anterior itu artinya ke arah di sebelah depannya, ya, anterior. Sinistra kiri, ya. Nah, jadi ini fungsi utamanya menutrisi sel-sel jantung supaya hidup. Nah, tapi kalau kita mendengar ada istilah serangan jantung, ya, atau istilah medisnya infark miokard. Nah, itu sebetulnya itu adalah penyumbatan. Jadi arteri pembuluh darah yang harusnya menutrisi jantung itu, menutrisi sel-sel jantung itu dia tersumbat. Ya, bisa tersumbat karena lemak dan lainnya, ya. Tersumbat, akhirnya macet dia. Suplai oksigen dan nutrisi ke otot jantungnya dia terhenti. Nah, kalau misalkan dia sumbatnya di arteri koroner dextra, maka sebagian jantung
yang di bagian kanan itu dia akan mati karena dia tidak mendapatkan nutrisi atau oksigen, ya. Nah, jadi kalau dia mati ya akhirnya fungsi pompanya juga tidak bisa. Dia kan jantung kan fungsinya otot-otot jantung yang di sel-sel jantung tadi kan yang dinutrisi kan fungsinya untuk memompa. Ya, kalau dia tidak dapat nutrisi, tidak dapat oksigen, maka dia tidak bisa memompa, berhenti jantungnya. Nah, itu yang disebut dengan serangan jantung. Atau bisa jadi pompanya juga tidak beraturan. Nah, itu juga bisa membuat jantung harusnya dia beriramanya baik, jadi iramanya jadi kacau karena ada gangguan dari suplai oksigen dan nutrisi ke otot-otot jantung. Gitu. Jadi tergantung lokasinya, lokasi sumbatannya. Kalau di kiri, ya dia akan fungsi eh, sel-sel otot jantung di sebelah kiri dia akan berhenti berfungsi. Tergantung lokasi sumbatannya. Nah, itu yang disebut dengan infak miokard atau serangan jantung. Seperti ini. Nah, kemudian kita sudah belajar tentang jantung. Selanjutnya kita belajar mengenai pipa-pipanya, pembuluh darah-pembuluh darah. Nah, ini adalah pembuluh darah atau vaskuler ya. Vaskuler itu pembuluh darah. Nah, kita perhatikan gambar yang sebelah kiri. Nah, di sini ada gambar jantung, kemudian ada paru-paru dan ada seluruh tubuh. Ya, kita perhatikan. Sirkulasi utama seperti saya jelaskan di depan tadi itu ada dua, sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner. Sirkulasi sistemik itu eh, sirkulasinya antara jantung ke seluruh tubuh, ya, dari jantung seluruh tubuh kembali lagi ke jantung, ya, itu adalah sirkulasi sistemik, ya. Kemudian yang kedua sirkulasi pulmoner, ya, itu dari jantung ke paru-paru dan seterusnya. Jadi dari jantung dipompa ke paru-paru, dari paru-paru kembali ke jantung. Nah, itu namanya sirkulasi pulmoner. Ya. Nah, sekarang kita ini tadi sudah dijelaskan di depan, komponen pembuluh darah yang utama adalah arteri, vena, dan kapiler. Arteri itu bawa darah keluar dari jantung, untuk vena membawa darah kembali ke jantung. Nah, sekarang kalau kapiler apa? Kapiler itu yang kecil-kecil itu, yang menghubungkan arteriol atau arteri yang kecil, ya, dengan venula atau cabang vena yang kecil. Ya, peralihannya itu namanya kapiler. Ya, dia sebagai tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, ya, antara darah dan jaringan dan sel-sel jaringan. Nah, kita coba kalau kita ingat tadi alur aliran darah keluar masuk jantung. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kita perhatikan ya. Ini ada darah yang rendah O2. Dia dari seluruh tubuh dia masuk ke vena cava. Ya, urutan pertamanya. Kemudian masuk ke jantung melalui atrium dextra. Kemudian masuk ada ke katup tricuspid di sini. Masuk ke ventricle dextra. Kemudian dari ventricle dextra, darah yang rendah O2 ini yang warna biru akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dia akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru ini proses respirasi, kita menghirup dan mengeluarkan nafas udara, maka akan terjadi pertukaran gas di sini, ya. Yang CO2-nya akan keluar, dihembuskan, kemudian udara yang masuk banyak mengandung O2 akan masuk, bertukar di kapiler paru ini, ya, masuk ke vena pulmonalis dan dia akan masuk ke jantung, ya. Melalui apa? Melalui atrium sinistra. Dari atrium sinistra dia akan ke ventricle sinistra melalui katup bicuspid atau mitral tadi. Dari ventricle sinistra, nah ini otot dari ventricle sinistra ini akan mendorong darah keluar ke seluruh tubuh melalui aorta, pembuluh darah yang sangat besar, ya, aorta.
kemudian akan ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, oksigen, nutrisi, dan lain sebagainya di pembuluh darah kapiler dia akan masuk ke sel-sel jaringan tubuh. Kemudian dari tubuh, dia sisa-sisa metabolismenya akan dikeluarkan lagi, dia akan dimasukkan lagi ke dalam kapiler vena. Ya, vena terus kembali lagi ke jantung dan sebagainya, perputarannya seperti itu. Nah, jadi ada dua sirkulasi utama, sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner. Ya, itu untuk pembuluh darah prosesnya. Nah, ini gambarannya ya. Kalau tadi kita bicara vena, venula, kapiler, arteriol, arteri itu seperti ini. Jadi arteri itu yang ukurannya besar ya. Terus dia lebih kecil lagi arteriol, terus peralihan ya menjadi kapiler, terus vena kecil atau venula, kemudian ke vena besar. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, sekarang sambil belajar apa perbedaan arteri, vena, kapiler ini sambil di logika aja ya. Arah aliran jelas tadi pengertian nama arteri, pokoknya arteri itu keluar dari jantung, sedangkan vena masuk kembali ke jantung. Kalau kapiler alirannya gimana? Ya dia menghubungkan arteriol dan venula gitu. Kalau tekanan, nah jadi di dalam pipa sesuatu yang cairan yang ada di dalam pipa itu akan memiliki tekanan, ya. Ada tekanannya yang dipengaruhi dari pompa jantung tadi kan, dan juga sifat dari pipanya dia akan mempengaruhi tekanan. Nah, kalau kita bayangkan arteri itu kan yang keluar dari jantung, dipompa jantung keluar lewat arteri, maka tekanan yang ada di yang ada di pipa arteri itu maka dia akan tinggi karena dia membawa cairan atau darah yang dipompa dari jantung. Dia pasti tekanannya akan tinggi. Vena, vena itu kan posisinya setelah dari arteri ke jaringan di seluruh tubuh, terus vena. Nah, vena ini karena dia tidak menerima pompa langsung dari jantung, maka tekanannya juga akan relatif lebih rendah dari arteri. Ya, untuk kapiler itu tekanannya juga rendah di situ. Karena dia kan untuk pertukaran ya, nutrisi, oksigen dan sebagainya. Jadi tekanannya rendah di situ. Kemudian katup. Nah, katup juga. Kapiler dan arteri itu tidak ada katupnya, ya. Jadi darah yang dipompa dari jantung dia akan langsung mengalir ke arteri, tidak ada katup-katupnya. Sedangkan vena dia ada katupnya. Fungsinya apa? Supaya darah itu tidak kembali, ya, tidak backflow kembali, alirannya itu tidak kembali. Dia searah dari jaringan di seluruh tubuh kembali ke jantung gitu. Jadi dia perlu katup supaya tidak darahnya supaya satu aliran dia ke arah jantung, tidak kembali lagi. Gitu. Ya, itu kenapa vena ada katupnya. Kemudian tebal dindingnya. Nah, ini nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Kalau arteri itu lebih tebal ya. Kemudian vena itu lebih tipis, kalau kapiler sangat tipis lagi karena dia hanya ada satu lapis sel endotel. Nah, fungsi utamanya, nah ini meskipun tidak selalu ya, arteri itu menyalurkan darah, sebagian besar arteri menyalurkan darah kayak O2, ya, kecuali apa? Kecuali arteri pulmonalis tadi. Kemudian vena fungsi utamanya adalah mengembalikan darah yang rendah O2, ya, kecuali apa? Kecuali vena pulmonalis tadi. Nah, kalau untuk kapiler fungsinya dia akan pertukaran zat, pertukaran nutrisi, pertukaran oksigen, ya. Itu untuk kapiler. Nah, ini anatomi lapisan dinding pembuluh darah. Nah, secara umum, kita belajar dari arah dalam keluar ya. Jadi ada tunika intima, tunika media, nah, media itu artinya tengah, dan tunika adventitia atau eksterna.
Ini dari arah dalam keluar. Tunika intima itu terdiri dari sel-sel endotel. Kalau tunika media itu terdiri dari otot-otot polos. Kalau tunika adventisia atau eksterna itu terdiri dari jaringan ikat. Sekarang bedanya apa? Arteri, vena, dan kapiler. Nah, untuk arteri ini kalau kita bedakan di gambarnya ini ya, arteri dan vena. Jadi sebetulnya bukan ukurannya yang jadi patokan karena vena yang ukurannya cukup besar juga ada dibandingkan dengan arteri ada ya. Tapi yang bisa membedakan ini adalah lapisan dindingnya. Secara umum kita lihat arteri lebih tebal ya. Karena itu tunika medianya yang lebih tebal. Nah, kalau vena tunika medianya dia lebih tipis. Terus kapiler. Nah, kalau kapiler dia kan pembuluh darah yang memang kecil ya. Kalau secara ukuran kecil. Karena dia hanya terdiri dari tunika intima saja dia. Ada satu lapis endotelnya juga satu lapis saja. Sudah, dia tidak ada tunika media dan adventisia. Nah, di luarnya itu ada membrana basalis gitu aja. Jadi tidak ada 3 lapisan seperti pada arteri dan vena besar. Kemudian, jadi sebetulnya ini arteri ya, ada arteri, ada vena. Nah, untuk yang ini warnanya merah ini arteri. Jadi setiap banyak banget ya cabang-cabangnya arteri-arteri. Dan setiap cabang itu masing-masing ada namanya sendiri-sendiri. Jadi banyak sekali. Nah, jadi yang saya tuliskan di sini ini yang arteri yang mayor-mayor aja, yang arteri-arteri besar aja yang ada di sini. Oke. Jadi enggak usah dihafalkan semua. Semuanya enggak usah. Hanya arteri-arteri yang besar aja. Keluar dari jantung ya, arteri yang paling besar yang utama adalah aorta ya. Kemudian dia ke arah atas ke arteri karotis, yaitu yang ada di leher itu biasanya kalau ngecek denyut jantung denyut nadi di mana? Di leher itu yang kita raba adalah arteri karotis ya. Kemudian dari aorta juga ke arah ekstremitas atas ya, ini ada arteri subclavia namanya. Terus dia lanjut ke lengan atas, dia ada arteri brachialis. Lanjut ke lengan bawah, dia ada arteri ulnaris dan arteri radialis ya. Ini jadi kita kalau yang meraba nadi ya, denyut nadi di pergelangan tangan, yaitu yang kita raba arteri radialis di sebelah situ ya posisinya. Kemudian itu kalau yang di ekstremitas atas ya atau di lengan. Kemudian masuk ke bawah, aorta juga kan melengkung ke bawah dia, menutrisi ke paru-paru. Kemudian ada arteri mesentrik ya. Dia di area abdomen itu ya, ada arteri mesentrik, dia akan mengaliri darah ke hepar, ke ginjal dan sebagainya. Ke usus ya. Kemudian dia akan bercabang dua, itu ada arteri iliaka namanya ya. Kemudian masuk ke bawah ke tungkai atas itu ada arteri femoralis. Kemudian ke arah genu ya atau ke arah lutut ya itu ada arteri popliteal ya. Terus turun ke bawah ke tungkai bawah itu ada arteri tibialis anterior yang di sebelah depannya dan arteri tibialis posterior yang di bagian belakangnya. Ya. Nah, sekarang sekilas kita belajar pembuluh darah, kita juga belajar sedikit tentang isinya. Nah, isi dari pembuluh darah itu adalah darah ya. Ternyata darah itu ada komposisi-komposisinya. Sebagian besar komposisi darah itu adalah plasma 55% dan eritrosit, sel darah merah yaitu 45%. Ya. Ini komposisinya kalau dimasukkan ke tabung seperti itu. Kemudian untuk leukosit atau sel darah putih dan platelet atau trombosit itu komposisinya sangat kecil sekali, yaitu kurang dari 1%. Ya. Nah, ini sedikit fungsi
dan komposisi masing-masing. Untuk sel plasma yang banyak tadi 55%, itu komposisi utamanya adalah air ya, atau sebanyak 90%. Kemudian dia ada protein dan ada elektrolit, glukosa, hormon ya, dan sebagainya. Dan zat-zat sisa metabolisme. Nah, kalau kita bayangkan plasma itu di gambar ini yaitu cairannya itu ya, karena dia 90% isinya air ya. Fungsinya apa? Dia mengangkut zat-zat gizi, hormon ada di dalam cairan itu, ya. Kemudian menjaga tekanannya, ya, tekanan osmotiknya, dan membantu proses pembekuan, ya, karena dia ada protein fibrinogen, membantu proses pembekuan darah. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah leukosit atau sel darah putih. Ini komposisinya kecil ya, hanya kurang dari 1%. Nah, secara umum dia dibagi menjadi dua, granulosit dan agranulosit. Kalau untuk granulosit ada 3, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Untuk agranulosit ada 2, limfosit dan monosit. Untuk neutrofil, itu fungsi utamanya dia melawan bakteri. Jadi kalau ada bakteri, jadi sel darah putih ini kan fungsinya sebagai pelindung ya. Ya, jadi kalau ada infeksi atau benda asing di dalam tubuh, nah sel darah putih ini yang berperan melawan benda asing atau kuman atau infeksi. Nah, kalau kuman yang datang adalah bakteri, nah jadi jenis sel darah putih yang atau jenis leukosit yang akan paling banyak berperan adalah neutrofil. Nah, kalau ada parasit ya, cacing misalkan, nah itu atau ada alergi, maka komponen leukosit yang akan berperan utama di proses itu adalah eosinofil. Kemudian fungsi dari limfosit ini adalah pembentukan antibodi. Kemudian platelet atau trombosit. Ya, dia ini komponennya juga kecil, kurang dari 1%. Fungsinya adalah membantu proses pembekuan darah atau koagulasi. Ya, dibantu juga dengan plasma. Kemudian yang keempat adalah eritrosit atau sel darah merah. Ya, dia mengandung Hb atau hemoglobin. Ya, fungsinya adalah mengangkut oksigen ya dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut CO2 karbon dioksida ke paru-paru. Itu fungsi dari komponen darah plasma, leukosit, platelet, dan eritrosit. Ya. Demikian presentasi tentang sistem kardiovaskuler dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.